Kisah Habib Hashim bin Musyah menaklukkan Raja Kutai Kartanegara. Habib Hashim bin Musyah adalah seorang tokoh yang dihormati di kalangan masyarakat Kalimantan, terutama dalam sejarah Kutai Kartanegara. Ia dikenal bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang memiliki keberanian luar biasa dalam menghadapi tantangan. Kisah penaklukannya terhadap Raja Kutai Kartanegara menjadi legenda yang tetap hidup dalam ingatan masyarakat hingga hari ini. Latar belakang Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara, dengan sejarah yang kaya dan beragam. Terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Kalimantan Timur, kerajaan ini telah menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan sejak abad ke-4 Masehi. Raja-raja Kutai dikenal dengan kekuatan dan pengaruhnya yang luas, baik di kalangan kerajaan tetangga maupun di mata penduduknya sendiri. Pada masa itu, Raja Kutai Kartanegara memerintah dengan tangan besi. Ia memiliki pasukan yang kuat dan tak segan-segan untuk menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya yang menolak untuk tunduk pada kekuasaannya. Meskipun demikian, ada satu wilayah di Kalimantan yang tetap berdiri teguh dan tidak tunduk kepada Raja Kutai, yaitu wilayah yang dipimpin oleh Habib Hashim bin Musyah. Kedatangan Habib Hashim bin Musyah. Habib Hashim bin Musyah adalah seorang ulama besar yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ia datang ke Nusantara pada awal abad ke-19 dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan membantu masyarakat setempat. Ketika tiba di Kalimantan, ia melihat bahwa banyak masyarakat yang masih memegang kepercayaan animisme dan belum mengenal Islam dengan baik. Dengan penuh semangat, Habib Hashim mulai menyebarkan dakwah Islamiyah di wilayah tersebut. Habib Hashim dikenal sebagai sosok yang memiliki karisma luar biasa. Dakwahnya diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama karena ia mampu menunjukkan keajaiban-keajaiban yang dianggap sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dalam waktu singkat, pengaruh Habib Hashim menyebar luas, dan banyak masyarakat yang memeluk Islam. Namun, keberhasilannya ini juga menarik perhatian Raja Kutai Kartanegara. Raja merasa terancam dengan semakin banyaknya rakyatnya yang mulai berpaling dari kepercayaan lama dan mengikuti ajaran Habib Hashim. Raja yang berambisi untuk mempertahankan kekuasaannya pun merasa perlu untuk menghentikan pengaruh Habib Hashim. Pertemuan dengan Raja Kutai Kartanegara. Kabar tentang kekuatan spiritual Habib Hashim akhirnya sampai ke telinga Raja Kutai Kartanegara. Raja merasa khawatir bahwa jika Habib Hashim terus menyebarkan ajarannya, kekuasaannya akan goyah. Oleh karena itu, Raja memutuskan untuk memanggil Habib Hashim ke istana dengan maksud untuk menundukkannya atau, jika perlu, menyingkirkannya. Habib Hashim menerima undangan Raja dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib dakwahnya di Kutai. Dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, ia berangkat menuju istana Raja Kutai. Setibanya di istana, Habib Hashim disambut dengan penuh hormat oleh para prajurit dan pembesar kerajaan. Namun, suasana di dalam istana terasa tegang. Raja Kutai, yang duduk di atas singgasananya, memandang Habib Hashim dengan tatapan tajam. Tanpa basa-basi,
Raja segera mengajukan tantangan kepada Habib Hashim. "Wahai Habib Hashim," ujar raja dengan suara lantang, "aku mendengar bahwa engkau memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, di hadapan-hadapanku ini, semua kekuatan akan tunduk. Jika engkau benar-benar memiliki kekuatan yang besar, buktikanlah di hadapanku, atau engkau akan merasakan akibatnya." Habib Hashim tersenyum dengan tenang. Ia kemudian berkata, "Wahai Raja yang mulia, kekuatan yang hamba miliki bukanlah milik hamba, melainkan milik Allah yang Maha Kuasa. Jika Raja menghendaki, hamba akan menunjukkan bukti kekuasaannya." Keajaiban di Istana Kutai. Raja Kutai, yang tidak sabar menunggu, segera memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Habib Hashim. Namun, sebelum prajurit itu sempat mendekat, Habib Hashim mengangkat tangannya dan berdoa. Tiba-tiba, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan para prajurit. Mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah kaki mereka tertancap ke tanah. Raja terkejut melihat kejadian tersebut. Namun, ia masih tidak mau mengakui kekuatan Habib Hashim. Ia kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menembakkan anak panah ke arah Habib Hashim. Tetapi, sebelum anak panah itu mencapai Habib Hashim, panah-panah tersebut jatuh ke tanah tanpa menyentuh tubuhnya. Melihat keajaiban ini, Raja mulai merasakan ketakutan. Ia menyadari bahwa Habib Hashim bukanlah orang biasa. Namun, karena keangkuhannya, Raja tidak mau menyerah begitu saja. Ia kemudian memerintahkan agar seluruh pasukan istana bersiap untuk menyerang Habib Hashim secara bersamaan. Habib Hashim, yang tetap tenang, kembali berdoa kepada Allah. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul di atas istana, dan angin kencang mulai bertiup. Suasana menjadi mencekam. Hujan deras turun disertai petir yang menyambar-nyambar. Dalam kekacauan tersebut, Habib Hashim melangkah maju menuju Raja Kutai. Meskipun suasana di sekitar penuh dengan badai, tubuh Habib Hashim tetap kering dan tidak tersentuh oleh air hujan. Dengan suara lembut, ia berkata kepada Raja, "Wahai Raja, sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Berhentilah dari kesombonganmu dan bertobatlah kepadanya." Raja yang sebelumnya begitu angkuh, kini bergetar ketakutan. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah yang diperlihatkan melalui Habib Hashim. Dengan gemetar, Raja bersujud di hadapan Habib Hashim dan memohon ampun. Akhir dari penaklukan. Setelah kejadian tersebut, Raja Kutai Kartanegara memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mengakui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Habib Hashim adalah kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa. Raja juga memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengikuti jejaknya dan menerima ajaran Islam. Habib Hashim kemudian diangkat sebagai penasihat spiritual di Kerajaan Kutai Kartanegara. Di bawah bimbingannya, Islam berkembang pesat di wilayah tersebut. Raja dan rakyatnya hidup dalam kedamaian dan keberkahan berkat ajaran Islam yang dibawa oleh Habib Hashim. Kisah penaklukan Habib Hashim bin Musia terhadap Raja Kutai Kartanegara menjadi bukti kekuasaan Allah yang Maha Besar.
kekuatan spiritual dan kebenaran akan selalu menang atas kesombongan dan kezaliman. Hingga hari ini, nama Habib Hashim bin Musyah tetap dikenang sebagai pahlawan dan ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah Kutai Kartanegara.